Kebiasaan unik Alex Pastore curi perhatian supporter Garuda. Ex-striker naturalisasi timnas lambungkan harapan untuk Patrick Kluivert. Bomber Vietnam gagal move on gara-gara timnas Indonesia. Timnas U17 mematangkan skuad di Dubai jelang Piala Asia U17 2025. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas U17 mematangkan skuad di Dubai jelang Piala Asia U17 2025. Garuda Asia yang sudah diasuh oleh Dova Arianto seperti yang kita tahu akan tampil di Piala Asia U17 2025 yang mana akan digelar di Arab Saudi pada April mendatang. Target mereka adalah untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk merealisasikannya, maka Garuda Asia pun harus lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Untuk itu, tim nasional U17 Indonesia pun terus mematangkan persiapan jelang Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April mendatang. Sebagai bagian dari persiapan itu, tim asuhan pelatih Dova Arianto ini akan menjalani 2 pertandingan uji coba di Dubai. Ketua PSSI Erick Thohir pun telah mengungkapkan bahwa rencana uji coba ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memberikan persiapan yang optimal bagi skuad asuhan Dova Arianto. Rencananya mereka akan pemusat latihan di Indonesia dan nantinya mereka akan berangkat ke Dubai. Di sana mungkin ada uji coba 2 pertandingan, ujar Erick Thohir. Erick sendiri menambahkan bahwasanya PSSI terbuka untuk mendorong uji coba ini sebelum mengikuti turnamen resmi. Sebagai informasi, pada Piala Asia U17 2025 ini, Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Afghanistan, Korea Selatan, dan juga Yaman. PSSI menargetkan timnas U17 untuk bisa lolos dari fase grup. Jika berhasil, mereka pun akan mendapatkan tiket untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Saat ini, timnas U17 pun sedang menjalani pemusat latihan di Yogyakarta. Ex-striker naturalisasi timnas lambungkan harapan untuk Patrick Kluivert. Mantan pemain timnas Indonesia dan Persib Bandung Sergio Van Dijk memberikan penilaian terkait Patrick Kluivert yang melatih skuad Garuda. Untuk diketahui, Sergio Van Dijk dan Patrick Kluivert memiliki hubungan saat berada di klub Australia Brisbane Roar. Saat itu Sergio Van Dijk adalah pemain dari Brisbane Roar, sementara Patrick Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih Ange Postecoglou. Sergio Van Dijk sendiri masih berhubungan dengan pelatih asal Belanda itu. Ia pun yakin bahwa ex-pemain Barcelona ini akan sukses melatih timnas Indonesia karena salah satunya dengan cara berkomunikasi. Saya rasa Kluivert akan sukses, terutama karena cara dia berkomunikasi. Demikianlah pengakuan Sergio Van Dijk dilansir dari Football Zone. Sergio Van Dijk sendiri pun menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk kemudian bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menilai salah satu lawan timnas Indonesia yakni Australia berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki pemain bintang. Mereka masih memiliki banyak peluang di grup dan saya rasa pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan. Australia tentu saja merupakan tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir saya rasa mereka tidak berada pada level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Demikianlah kata pemain kelahiran ASEAN itu. Ia pun juga menilai bahwa China belum dalam tahap yang konsisten. Apalagi Bahrain menurutnya pun bisa diatasi oleh timnas Indonesia. Bomber Vietnam gagal move on gara-gara timnas Indonesia. Pemain berlabel timnas Vietnam Nguyen Tien Linh baru saja memenangi penghargaan bola emas Vietnam untuk pertama kalinya pada Rabu 26 Februari. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan bagi sang penyerang dengan segudang prestasi di tahun 2024 kemarin. Salah satunya mengantarkan timnas Vietnam meraih gelar juara Piala AFF 2024 awal tahun ini. Selain itu, musim ini Tien Linh juga telah mencetak 10 gol dalam 14 pertandingan bersama Binh Duong di Liga Vietnam, di mana ia berpotensi menjadi pemain lokal berikutnya yang memenangi gelar pencetak gol terbanyak di Liga Vietnam.
Sementara itu, penyerang lokal terakhir yang meraih gelar tersebut adalah Nguyen An Duc pada tahun 2017 lalu. Tien Linh sendiri merupakan salah satu dari 5 pemain Vietnam yang memenangi Piala AFF sebanyak 2 kali. Ia juga merupakan pemain Vietnam pertama yang berhasil meraih gelar pencetak gol terbanyak Piala AFF 2022. Di level klub, Tien Linh sendiri pernah menjuarai Piala Nasional Vietnam bersama Bach Max Binh Duong pada 2018. Meski telah menorehkan sederet prestasi di level klub dan timnas, Tien Linh tampaknya masih belum puas. Setelah memenangi bola emas Vietnam 2024, pemain berusia 27 tahun itu masih memiliki sejumlah tujuan baru. Saya ingin meraih lebih banyak prestasi bersama Binh Duong dan pada saat yang sama memiliki lebih banyak prestasi di tingkat tim nasional. Demikianlah pengakuan Tien Linh. Salah satu tujuan yang ingin dicapai Tien Linh adalah mempertahankan gelar Piala AFF bersama Vietnam. Selain itu, ia juga masih bermimpi untuk bisa membawa Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang, sebelumnya Tien Linh gagal mengantarkan Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Vietnam tersingkir di putaran kedua usai finish ketiga di grup F di bawah timnas Irak dan timnas Indonesia, di mana 2 kekalahan beruntun dari Indonesia pada Maret tahun lalu pun menjadi pemicu utama tersingkirnya The Golden Star Warrior. Adapun untuk tujuan jangka pendek, Tien Linh bertekad membawa Vietnam lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kebiasaan unik Alex Pastur curi perhatian supporter Garuda. Alex Pastur dan tim kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert bakal melakoni debut bersama timnas Indonesia guna menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret mendatang. Setelahnya, Indonesia dijadwalkan akan bersua dengan Bahrain di kandang sendiri. Di luar persiapan bersama timnas Indonesia, ada kebiasaan Pastur yang akhirnya pun mencuri perhatian warganet. Alex Pastur sendiri dikenal memiliki kebiasaan unik dalam menggunakan platform media sosial Instagram. Berbeda dengan kebanyakan pengguna yang memanfaatkan kolom caption untuk memberikan konteks pada foto, Pastur memiliki cara yang tidak biasa. Ia jarang sekali mengisi kolom caption, melainkan lebih sering menuliskan pesan langsung di dalam foto yang diunggahnya pada Instagram. Kebiasaan ini pun menjadi ciri khas tersendiri bagi Pastur di media sosial. Alih-alih menulis deskripsi atau cerita di bawah foto, ia lebih memilih untuk mengedit fotonya terlebih dahulu dengan menambahkan teks di atasnya. Pendekatan ini pun membuat pesan yang ingin disampaikannya menjadi satu kesatuan dengan visual yang ditampilkan. Para pendukung timnas ini pun memiliki berbagai tanggapan terhadap kebiasaan unik Alex Pastur ini. Khas bapak-bapak kompleks, yang penting upload no caption. Demikianlah analisa dari akun @indo_sepakbola_idn. Meskipun tidak konvensional, gaya Pastur dalam bermedia sosial ini justru menciptakan identitas tersendiri baginya. Para penggemar dan pendukung timnas Indonesia pun menerima kebiasaan unik ini sebagai bagian dari karakternya yang berbeda dari yang lain. Akhir pekan lalu, Pastur memantau pemain timnas Indonesia yang mengadu nasib di Belanda. Dia mendatangi The Kuip untuk melihat laga Feyenoord versus Almere City tepatnya pada Sabtu waktu setempat. Sasarannya tak lain dan tak bukan adalah gelandang Tom Haye yang membela tim tamu. Saat berselang, Alex Pastur pun menyambangi The Crawlers Feste demi menonton LC20 dan NEC Nijmegen. Kunjungan Pastur ke stadion-stadion sendiri merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Dia memantau sumber daya yang dimiliki Garuda karena laga yang dinanti pun semakin dekat.